Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Nurmalasari di pertemuan kelima mata kuliah analisa proyek sistem informasi. Di pertemuan 5 kali ini kita akan membahas tentang penjadwalan atau time scheduling. Untuk tujuan dari pertemuan 5 kali ini yaitu memahami konsep penjadwalan, memahami langkah-langkah pembuatan PERT dan Gantt chart, memahami alat bantu PERT dan Gantt chart. Di dalam penjadwalan proyek sistem informasi, faktor utama kesuksesan dalam proyeknya yaitu menepati deadline. Deadline ini dalam rangka bagaimana kita bisa mengatur atau menyelesaikan proyek dengan tepat waktu. Proyek selesai sebelum deadline, kemudian deadline dapat ditentukan oleh manajemen atau klien, juga dapat ditentukan oleh hasil perhitungan dari seorang manajer proyek. Harus ada perencanaan schedule yang baik untuk penjadwalan proyek sistem informasi. Penjadwalan proyek sistem informasi meliputi yaitu kegiatan penetapan jangka waktu kegiatan proyek yang harus diselesaikan, kemudian bahan baku, tenaga kerja, serta waktu yang dibutuhkan oleh setiap aktivitas. Untuk penjadwalan dibutuhkan untuk membantu menunjukkan hubungan setiap kegiatan lainnya terhadap seluruh kegiatan proyek. Kemudian mengidentifikasikan hubungan yang harus didahulukan di antara setiap kegiatan. Menunjukkan perkiraan biaya dan waktu yang realistis untuk setiap kegiatan. Membantu penggunaan tenaga kerja, uang, dan sumber daya dengan hal-hal kritis yang akan terjadi pada proyek. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam membuat jadwal pelaksanaan proyek yaitu kebutuhan dan fungsi proyek tersebut. Dengan diselesaikannya proyek bisa diharapkan dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Keterkaitan dengan proyek berikutnya ataupun keterlanjutan atau keberlanjutan dari proyek selanjutnya. Kemudian kondisi alam dan lokasi proyek, keterjangkauan lokasi proyek ya yang ditinjau dari hasil keterhubungan, ketersediaan dan keterkaitan sumber daya seperti material, peralatan, atau bahan pelengkap lainnya yang menunjang terwujudnya proyek tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kapasitas atau daya tampung area kerja proyek terhadap sumber daya yang dipergunakan selama operasional pelaksanaan proyek berlangsung. Produktivitas sumber daya, peralatan proyek, kemudian tenaga kerja, sumber daya operasional ya, itu juga faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Kemudian cuaca, musim, dan gejala alam lainnya. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan referensi hari kerja yang efektif untuk nanti pelaksanaan dari proyek tersebut. Berikut adalah strategi penjadwalan, yaitu ada forward scheduling dan reverse scheduling. Kalau forward scheduling, yaitu pendekatan penjadwalan proyek yang menentukan proyek start awal terlebih dahulu dan menjadwalkan maju setelah tanggal tersebut. Kalau reverse scheduling, yaitu strategi penjadwalan proyek yang menentukan deadline proyek terlebih dahulu, kemudian menjadwalkan mundur dari tanggal tersebut. Kalau forward maju, kalau reverse scheduling itu mundur. Berikut adalah alat dan teknik dari manajemen proyek.
yaitu PERT chart, kemudian critical path method, dan Gantt chart. PERT chart adalah model jaringan grafis yang ditentukan untuk menunjukkan ketergantungan antar tugas dalam sebuah proyek. Jadi nanti di PERT itu akan terlihat ketergantungan antara setiap tugas di dalam sebuah proyek. Kemudian critical path method atau kita sebutnya CPM ya, itu adalah grafik yang mirip dengan PERT. Dan biasanya dikenal PERT atau CPM itu hampir sama ya. Dengan grafik CPM, maka critical path-nya itu nanti bisa ditentukan. Kemudian Gantt chart, yaitu grafik batang yang digunakan untuk menunjukkan tugas-tugas proyek dalam waktu kalender. PERT atau Project Evaluation Review Technique adalah model jaringan yang membolehkan penyelesaian secara acak dalam aktivitas waktu. Untuk penyelesaian PERT dibangun pada tahun 1950 ya untuk Angkatan Darat di US yang memilih kontraktor yang banyak berjumlah ribuan. Itu asal mula PERT. Proyek tersebut dinamakan dengan Polaris Submarine Missile Program. Fungsi dari PERT salah satunya adalah menunjukkan proses urutan pada tugas-tugas apa yang harus diselesaikan. Mulai dari proses pertama, kemudian proses selanjutnya, sampai dengan terakhir adalah tugas implementasi dari proyek tersebut. Kemudian fungsi PERT yang lain adalah representasi grafis dari jadwal atau penjadwalan kejadian-kejadian proyek. Lebih berkonsentrasi pada relasi antar tugas dan sedikit konsentrasi dengan garis waktu. Menunjukkan tugas mana yang harus dijalankan selama secara simultan. Kemudian menunjukkan jalur kritis sebuah tugas yang harus diselesaikan agar proyek tersebut dapat menyelesaikan deadline proyeknya. Di fungsi PERT juga bisa menunjukkan tanggal paling awal atau paling akhir untuk setiap tugas. Dan tanggal paling cepat dan paling akhir dari tanggal penyelesaian proyek. Kemudian PERT juga bisa menunjukkan slack time atau waktu antar tugas dari waktu dari setiap tugas di scheduling atau time scheduling ini. Kalau CPM atau Critical Path Method, yaitu terdiri dari satu set tugas yang saling bergantung. Semua bergantung pada tugas sebelumnya, di mana kesemuanya itu memerlukan waktu yang lama dalam menyelesaikan tugasnya. Tugas yang memiliki CPM perlu perhatian khusus oleh manajer proyek dan orang-orang yang ditugaskan pada proyek. Untuk jalur kritis, yaitu waktu penyelesaian kegiatan dihitung dari setiap jalur dari kegiatan di dalam jaringan tugas. PET-nya adalah urutan kegiatan yang berhubungan dengan proyek. Untuk jalur kritis, jalur yang menunjukkan kegiatan kritis dari awal sampai akhir kegiatan di dalam diagram jaringan. Jalur kritis menunjukkan kegiatan yang ada kritis di dalamnya, kegiatan yang ada slack time di dalamnya. Kegiatan disebut kritis jika terjadi penundaan waktu kegiatan yang mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Kegiatan disebut tidak kritis jika terjadi penundaan kegiatan tidak mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan atau dapat ditunda. Maksimum waktu tunda kegiatan tidak kritis disebut slack atau float. Ya, jadi jangan bingung antara kegiatan kritis dan kegiatan tidak kritis. Sama-sama di situ terjadi penundaan waktu, tetapi kalau kritis dia mempengaruhi waktu kegiatan proyek. Kalau tidak kritis berarti tidak mempengaruhi penyelesaian proyek. Di situ kuncinya ya.
Kemudian jalur kritis bisa dianggap penting dengan alasan waktu proyek tidak dapat dikurangi. Jika waktu penyelesaian proyek akan dipercepat, maka yang dipercepat adalah waktu jalur kritisnya. Jalur kritis dianggap penting juga dengan alasan menunda kegiatan di jalur kritis menyebabkan penundaan waktu dalam hal penyelesaian proyek. Perbedaan CPM dan PERT. Kalau CPM memasukkan konsep biaya dalam proses perencanaan dan pengendalian sebuah proyek. Kalau PERT biayanya berubah-ubah sesuai dengan lama waktu dari seluruh aktivitas yang terjadi di dalam satu proyek. Kemudian perbedaan yang lain adalah di dalam penentuan perkiraan waktu untuk melaksanakan setiap aktivitas. Kalau CPM dianggap lebih memiliki dasar yang lebih kuat. Bagaimana menggunakan PERT dan CPM ini ya untuk penggunaan PERT dan CPM itu untuk mengidentifikasi semua tugas-tugas dan komponen-komponen. Kemudian tugas yang pertama yang harus diselesaikan dan tugas lain yang dapat dijalankan secara simultan dengan tugas yang pertama. Nah, kemudian mengidentifikasi tugas berikutnya yang harus diselesaikan. Begitu terus sampai tugas lain yang dapat dijalankan itu bisa secara simultan dengan berurutan atau ketergantungan dengan tugas lain. Kemudian melanjutkan proses sampai semua komponen tugas berurutan. Bisa menentukan durasi tugas dan nanti bisa kita bangun atau kita buat diagram PERT-nya. Kemudian setelah diagram PERT-nya kita buat, baru kita bisa menentukan jalur kritis proyeknya atau critical path. Ada dua konsep yang harus diperhatikan sehubungan dengan PERT, yaitu yang pertama adalah event, yang kedua adalah activity. Kalau event itu adalah suatu kejadian aktivitas dari suatu kegiatan yang terjadi pada saat tertentu. Kalau activity, yaitu sebuah aktivitas dari pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian kejadian yang diperlukan di setiap kejadian. Simbol network diagram, anak panah dilambangkan dengan tanda panah ke kanan, kemudian lingkaran melambangkan suatu peristiwa dan dibagi menjadi 4 ruang, yaitu sebelah kiri atas, yaitu adalah saat paling awal atau SPA, dalam bahasa Inggrisnya adalah earliest start atau ES. Kemudian ruang sebelah kiri bawah yaitu saat paling akhir atau SPL, atau bahasa Inggrisnya adalah LS atau late start. Ruang tengah itu nanti ada nomor kegiatan. Kemudian di ruang tengah nomor kegiatan lama kegiatan, kemudian nama kegiatan A-nya di atas, kemudian lama kegiatannya di bawah ya. Itu simbol network diagramnya di tengah-tengah. Kemudian di ruang sebelah kanan itu saat selesai awal atau early finish atau EF. Kemudian sebelah kanan bawah itu adalah saat selesai akhir atau let's finish. Jadi kalau simbol network diagram yang sebelah kiri itu adalah start, sebelah kanan itu adalah finish ya. Yang atas adalah nama atau kegiatan simbolnya, yang bawah itu lama kegiatannya. Untuk anak panah terputus, yaitu bisa menunjukkan hubungan antar kegiatan atau dummy. Tidak membutuhkan waktu sumber daya dan ruangan, dummy hanya menunjukkan logika ketergantungan kegiatan yang patut diperhatikan atau menjadi perhatian. Hubungan antar kegiatan yaitu antara kegiatan hubungan seri ya, yaitu antara dua kegiatan yang hubungannya sama atau kegiatannya tidak dapat dimulai dikerjakan kalau kegiatan yang lainnya belum selesai. Kalau hubungan paralel itu
sebuah kegiatan bisa dimulai atau diselesaikan tanpa perlu menunggu kegiatan lainnya selesai. Beda dengan seri. Kalau seri harus selesai dulu baru kita bisa melakukan kegiatan yang lain. Kalau paralel itu kegiatannya bisa dimulai atau diselesaikan tanpa menunggu kegiatan lain selesai. Bentuk alternatif hubungan paralel dalam network diagram yaitu memiliki satu peristiwa akhir bersama, kemudian memiliki satu peristiwa awal bersama, memiliki satu peristiwa akhir dan satu peristiwa awal bersama, memiliki peristiwa awal yang berlainan dengan peristiwa akhir yang berlainan. Berikut gambar hubungan antar peristiwa dan kegiatan. Ya, di sini ada dua network diagram, yaitu setiap kegiatan dimulai dari satu posisi dan berakhir pada satu posisi lainnya. Ya, ini tidak ada perubahan dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian yang kedua, hubungan antar kegiatannya dari satu posisi dapat dimulai lebih dari satu kegiatan. Nah, di sini simbolnya ada 3. Jadi kita punya satu kegiatan kemudian nanti berakhir di 2 kegiatan yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah suatu posisi dapat berakhir bersama lebih dari satu kegiatan. Jadi ada 2 kegiatan kemudian bergabung menjadi satu kegiatan. Yang keempat adalah kegiatan yang berurutan, digambarkan secara seri. Seperti ini, jadi nanti kegiatan kalau berseri itu harus selesai kegiatan awalnya, kemudian baru next kegiatan bisa berjalan. Jaringan CPM atau PERT menunjukkan saling berhubungnya antar satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam suatu proyek. Ada 2 pendekatan ya untuk menggambarkan jaringan proyek, yaitu kegiatan pada titik atau activity on node atau AON. Yang kedua adalah kegiatan pada panah atau activity on arrow, AOA. Pada konvensi AON, titik menunjukkan panah, sedangkan pada AOA, panah menunjukkan kegiatan. Nah, seperti ini. Ini adalah AON atau berdasarkan node, ya, berdasarkan A datang sebelum B dan yang datang sebelum C. Nah, sini bisa digambarkan seperti itu. Kalau misalnya yang kedua itu A dan B, keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Nah, ini activity on node atau AON. Kemudian kalau OA atau activity on arrow, jadi activity-nya itu dia simbolnya tanda panah. Kalau on node itu dia simbolnya bulat. Jadi di dalam bulatnya nama aktivitasnya. Kalau arrow di bawah panahnya nama aktivitasnya. Ya, sebenarnya sama, hanya penggambarannya apakah mau menggunakan AON atau AOA. Juga sama untuk yang poin D dan E. Kemudian ini poin F. Nah, ini contohnya. Contohnya adalah misalnya ada studi case, yaitu pemerintah akan membangun suatu rumah sakit berstandar internasional. Rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yaitu yang pertama, membangun komponen internal. Kemudian yang kedua, memodifikasi atap dan lantai. Yang ketiga, membangun tumpukan. Yang keempat, menuangkan beton dan memasang rangka. Yang kelima, membangun pembakar temperatur tinggi. Yang keenam, memasang sistem kendali polusi. Yang ketujuh, membangun alat pencegah polusi udara. Dan yang kedelapan adalah kegiatan yang terakhir, yaitu pemeriksaan dan pengujian. Nah, kegiatan tersebut
setelah kita bikin tabel, ya susunan kegiatannya seperti ini. Jadi ada nama kegiatan dan penjelasan yang tadi kegiatannya dari 8 kegiatan, kemudian ada predesesor. Predesesor ini kita harus tentukan kegiatan sebelum kita memulai kegiatan selanjutnya, kegiatan apa sebelumnya itu predesesor. Kita lihat ya, kegiatan A misalnya membangun kegiatan internal, predesesornya belum ada karena dia kegiatan pertama. Kemudian kegiatan B, setelah kegiatan A selesai, kegiatan B dimulai, yaitu memodifikasi atap dan lantai. Predesesornya tidak ada. Kemudian kegiatan C, membangun tumpukan. Ya. Nah, membangun tumpukan ini predesesornya adalah kegiatan A. Ya. Jadi sebelum kegiatan A selesai, yaitu membangun komponen internal, kegiatan C belum bisa dimulai. Gitu. Nah, makanya di situ kita tulis kegiatan apa yang sudah selesai, kemudian kita bisa baru memulai kegiatan berikutnya. Nah, ini adalah untuk studi case yang tadi seperti ini. Kegiatan D itu ya menuangkan beton dan memasang rangka harus melalui kegiatan A dan B. Kegiatan E yaitu membangun pembakar temperatur tinggi itu harus selesai kegiatan C dulu baru bisa melakukan kegiatan E. Itu. Ini bagaimana Bu urutannya untuk kegiatan tersebut? Apakah kegiatannya itu sebelumnya itu bagaimana Bu untuk menentukannya gitu ya? Nah ini kan tergantung dari case tadi masing-masing proyek sistem informasi. Setelah dibuat tabel, baru kita gambar AON-nya untuk proyek rumah sakit. Ya, mulai dari start tadi A, kemudian A sama B beda, kemudian C itu sebelum A, A itu C, kemudian predesesornya adalah A, kemudian kegiatan D, predesesornya adalah A, kegiatan G, predesesornya adalah D. Ini AON ini kita gambar sesuai dengan tabel yang tadi. Nah, ini adalah gambar AOA ya, by arrow ya. Nah, arrow-nya di situ kita tulis setiap kegiatan. Dari kegiatan pertama membangun komponen internal ya, kemudian membangun kumpulan tumpukan atau memodifikasi atap dan lantai. Nah, ini semuanya kita gambar AOA-nya untuk proyek rumah sakit. Setelah digambar AON, AOA, baru kita bisa membuat activity scheduling, yaitu menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivasi. Artinya kita perlu mengidentifikasikan waktu mulai dan waktu selesai untuk setiap kegiatan. Kita menggunakan proses to pass, terdiri atas forward pass dan backward pass untuk menentukan jadwal waktu untuk setiap kegiatan. ES atau early start dan EF atau early finish selama forward pass. Kemudian LS atau late start dan ES atau early start ditentukan selama backward pass. Forward pass merupakan identifikasi waktu-waktu terdahulu. Aturannya sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, kegiatan pendahulunya itu harus selesai. Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu, ES-nya sama dengan EF pendahulunya. Jika satu kegiatan mempunyai satu pendahulu, ES-nya nilai maksimumnya dari semua EF pendahulunya. Ya, bisa kita tulis ES sama dengan maksimum max dari EF dari semua aktivitas yang berlangsung. Nah, untuk
aturan selesai terlebih dahulu, yaitu waktu selesai atau EF dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu dan waktu kegiatannya. Ya, bisa ditulis kayak gini, EF sama dengan ES plus waktu kegiatan. Itu adalah forward pass. Sekarang backward pass. Di backward pass, aturannya waktu selesainya terakhir yaitu LF sama dengan LS dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Untuk suatu kegiatan pendahulu berlangsung dari satu kegiatan, maka LF adalah minimum dari seluruh nilai LS-nya. Kegiatan yang selain berlangsung itu bisa mengikuti ya. LF sama dengan minimum dari LS, yaitu dari seluruh kegiatan yang berlangsung. Nah, ini adalah untuk LS-nya sama dengan LF atau waktu selesai terakhir dikurang waktu kegiatan. Contohnya ya. Nah, contohnya adalah misalnya kita hitung waktu mulai dan selesai terdahulu untuk proyek rumah sakit yang tadi yang dibangun pemerintah. Ya, berikut jaringan proyek lengkap dari suatu urutan rumah sakit ya yang bersama dengan nilai ES dan EF untuk Nah, ini tabel yang tadi ya bisa kita ganti predesesornya menjadi waktu ya. Misalnya waktunya dalam minggu. Misalnya kegiatan A itu membangun komponen internal, waktunya misalnya 2 minggu. 2 minggu itu selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan B. Tadi kegiatan A dan B itu tidak mempunyai ketergantungan. Jadi A dan B bisa dilakukan secara bersama-sama. Ya. Kemudian kalau C itu adalah ketergantungannya di A. Kalau A sudah selesai, berarti kita bisa membangun tumpukan, yaitu di kegiatan C, waktunya 2 minggu. Nah, totalnya berapa minggu di total? Ya, dari tabel ini kita tahu. Jadi kegiatannya itu mencapai berapa minggu yang diperlukan untuk membangun rumah sakit tersebut. Setelah itu baru kita gambar ya network diagramnya dari tabel yang tadi ya. Di situ sudah ada waktu tunggunya. Kemudian tadi yang sudah saya jelaskan di awal pertama, yang di tengah adalah nama kegiatan ABC. Kemudian di tengah bawah kita tulis lama kegiatannya dari tabel yang tadi ya. Kemudiannya sebelah kanan atas tadi adalah finishnya berapa minggu ya, berapa minggu pengerjaan tugasnya ya. Nah, ini sudah diisi waktu start dan waktu finishnya sesuai dengan perhitungan waktu EF dan LS-nya. Nah, setelah didapat dari network diagram, kita membuat tabel hasil perhitungan ES, EF, LS, dan LF. Ya, berikut adalah tabel kegiatan A sampai H, waktunya dan waktunya bisa kita tulis. Kemudian dari rumus yang tadi, rumus ES, EF, LS, dan LF ditulis semuanya disesuaikan, kemudian dihitung, ya, dimasukkan ke dalam tabel perhitungan. Nah, setelah itu baru kita mendapatkan slack dan critical path. Ya, slack ini apa? Ya, LS dikurang ES. Kita lihat LS-nya 0, ES-nya itu adalah 0. 0 dikurang 0 berarti slack-nya 0. Berarti kegiatan A ini ada critical path karena slack-nya itu bernilai 0. Kalau slack-nya itu bernilai 1, tidak ada critical path-nya. Ya, kita lihat di kolom slack itu kalau dia 0 itu ada critical path, kalau dia bernilai itu tidak ada critical path-nya. Kemudian peristiwa kritis adalah peristiwa yang tidak mempunyai tenggang waktu atau saat paling awal sama dengan saat paling akhir
atau LS dikurang ES yang tadi disebut slack itu. Kalau dia bernilai 0, itu yang disebut dengan peristiwa kritis. Kegiatan kritis yaitu kegiatan yang sangat sensitif terhadap keterlambatan, sehingga bila sebuah kegiatan kritis terlambat 1 hari, maka umur proyek mengalami keterlambatan selama 1 hari. Gantt chart setelah kita menghitung slack dan critical path, kita bisa membangun Gantt chart atau bagan horizontal yang menggambarkan pekerjaan proyek berdasarkan kalender. Tiap batang memiliki satu pekerjaan proyek, di mana pekerjaan didaftarkan secara vertikal, kolom kiri ya, kemudian pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Nah, ini contoh dari Gantt chart ya. Nah, ini yang garis horizontal nih. Nah, kita harus membuat di sini apa saja, siapa yang bertanggung jawab terhadap proyek tersebut. Kemudian bisa dilihat di situ waktunya pun ada ya waktunya. Waktunya terlihat berapa hari atau berapa minggu ya pekerjaan tersebut selesai. Keuntungan dan kelemahan dari Gantt chart, yaitu keuntungannya untuk Gantt chart sederhana, mudah dibuat ya, sehingga sangat bermanfaat sebagai alat komunikasi dalam penyelenggaraan proyek. Kemudian keuntungannya dari Gantt chart yang lain adalah menggambarkan jadwal kegiatan dan kenyataan kemajuan ya pada saat nanti pelaporan. Bila digabung dengan metode lain, bisa dipakai pada saat pelaporan. Kelemahan Gantt chart yaitu tidak menunjukkan secara spesifik hubungan ketergantungan antar kegiatan dan kegiatan lain, sehingga sulit untuk mengetahui dampak yang diakibatkan oleh keterlambatan suatu kegiatan. Jadi tadi kita lihat di bagian horizontalnya tidak menunjukkan hubungan antar kegiatannya karena dia menunjukkan hanya satu persatuan kegiatan. Kemudian sulit mengadakan penyesuaian atau perbaikan karena pada umumnya untuk Gantt chart ini karena dia sifatnya horizontal hanya menunjukkan waktu dan siapa yang terlibat di dalamnya ya. Jadi sulit bisa mengadakan perbaikan di dalam perencanaan untuk waktu kegiatan proyek tersebut. Nah, ini adalah e-book referensi untuk Information Technology Project Management by Katie Schwab, 9 edition ya. Saya bagikan untuk link Google Drive e-booknya di Google Drive saya. Nanti akan saya taruh di deskripsi video ini. Terima kasih. Di pertemuan 5 kali ini tidak ada tugas mandiri. Silakan soal latihan pertemuan 5 bisa dijawab oleh dosen pengajarnya masing-masing ya di kelas masing-masing. Apakah menggunakan Google Form atau pengiriman tugasnya menggunakan Elnusa atau bisa menggunakan Quizizz. Silakan tanyakan ke dosen pengajarnya masing-masing untuk soal latihan pertemuan 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.